Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Paris Project. Kali ini Paris Project akan menjelaskan materi teks eksplanasi. Nah, biasanya materi ini diajarkan di kelas 11 baik SMA, SMK maupun Madrasah Aliyah. Langsung saja kita simak. Nah, ini kompetensi dasarnya yang nanti akan didapatkan setelah mempelajari materi ini. Yang pertama, diharapkan nanti siswa atau peserta didik mampu mengidentifikasi informasi dalam teks eksplanasi, baik yang dituangkan secara lisan maupun secara tulisan. Dan yang selanjutnya, diharapkan juga peserta didik nantinya mampu menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Nah, langsung saja, seperti apa sih teks eksplanasi itu? Sudah disajikan contohnya di sini tentang lelehan Glester. Ini contoh dari teks eksplanasi. Sebelum kita simpulkan nanti apa sih yang disebut dengan teks eksplanasi, kita simak dulu teks berikut ini. Di bagian pertama dijelaskan tentang Glester dari mulai definisinya, kemudian nama lainnya, di bagian selanjutnya dijelaskan tentang proses terjadinya Glester. Kemudian juga dijelaskan mengapa Glester terjadi. Di bagian berikutnya pun masih membahas proses terjadinya Glester. Dan juga membahas mengapa Glester bisa terjadi. Kita lihat sebagai contohnya di baris keempat. Namun beberapa tahun ini terdapat faktor yang mempengaruhi temperatur udara di seluruh dunia. Nah, ini merupakan alasan mengapa terjadinya Glester atau mencairnya salju. Kemudian di bagian selanjutnya juga masih menjelaskan mengapa Glester terjadi. Di bagian ini dijelaskan bahwa kehilangan es Glester dikarenakan pemanasan global. Dibuktikan dengan baris ke-6, akan tetapi pemanasan global yang terjadi membuat pencairan es hanya bisa terjadi. Nah, itu ya, mengapa Glester terjadi. Nah, baik, dari penggalan teks eksplanasi tersebut kira-kira sudah bisa menyimpulkan apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi. Baik, kita definisikan bahwa teks eksplanasi ini
berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa, bisa peristiwa alam, peristiwa sosial, budaya, dan lainnya itu bisa terjadi. Jadi kata kuncinya teks yang berisi proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa bisa terjadi. Nah, itu dia definisi dari teks eksplanasi. Kemudian apa sih fungsi teks eksplanasi? Nah, ini fungsinya. Fungsi teks eksplanasi itu untuk memberikan informasi tentunya tentang kejadian yang terjadi di sekitar kita. Jadi ketika kita membuat teks eksplanasi misal tentang fenomena sosial, tawuran. Nah, pembaca nanti akan tahu mengapa tawuran terjadi dan bagaimana proses terjadinya tawuran tersebut, sehingga nanti bisa ada antisipasi agar tawuran tidak lagi terjadi. Nah, ini bagian dari fungsi dari teks eksplanasi. Intinya memberikan informasi, pengetahuan, wawasan kepada pembaca tentang kejadian yang terjadi di sekitar kita. Tentunya harus sesuai dengan fakta. Kita lanjut ke struktur. Ini yang membedakan dengan teks lainnya. Jadi untuk teks eksplanasi ini ada 3 strukturnya. Yang pertama ada identifikasi fenomena, yang kedua ada proses kejadian, dan yang terakhir ada ulasan. Nah, kira-kira di bagian identifikasi fenomena ada apa saja? Nah, biasanya dijelaskan latar belakang. Latar belakang, kemudian definisi dari fenomena yang diulas. Kita lihat contohnya langsung. Nah, ini. Struktur pertama, identifikasi fenomena dari teks yang tadi ya, Glester. Nah, ciri khasnya, identifikasi fenomena itu berisi definisi dan karakteristik atau ciri dari fenomena yang dijelaskan. Kita buktikan, ada tidak di teks yang tadi tentang Glester. Nah, definisinya ada di kalimat pertama. Di sana didefinisikan Glester adalah sebuah bongkahan es. Itu ya. Diberi tanda kuning di sana bagian definisinya. Kemudian karakteristik atau ciri dari fenomena Glester itu dijelaskan di paragraf kedua. Ciri khasnya daya cakupnya sangat luas. Bahkan Glester dapat juga berada di daerah pegunungan tertinggi, ya, hampir di seluruh dunia. Nah, ini ciri atau karakteristik dari Glester tadi. Sebagian besar Glester ini berada pada bagian kutub utara maupun selatan. Nah, jadi biasanya ketika kalian ingin membuat teks eksplanasi, nah awali dengan definisi. Definisikan dulu fenomena yang akan kalian jelaskan. Definisikannya usahakan padukan juga dengan literasi yang ada, jangan hanya mengandalkan pengetahuan pribadi. Lanjut ke bagian proses kejadian. Nah, di struktur yang kedua ini, apa saja yang dijelaskan? Nah, yang dijelaskan, kata kuncinya itu mengapa dan bagaimana. Terbalik juga boleh, silahkan. Boleh bagaimana dan mengapa. Jadi kalian bisa menjelaskan mengapa fenomena itu terjadi dan bagaimana terjadinya fenomena tersebut. Nah, kalau kita lihat teks tentang Glester tadi, di sana dijelaskan Glester berawal dari lereng pegunungan. Nah, ini kan bagaimana? Ya, proses. Jadi ciri khas struktur kedua ini menjelaskan proses dan mengapa atau alasan. Nah, biasanya ada konjungsi-konjungsi ketika itu untuk menandakan proses.
Kemudian untuk penanda mengapa biasanya menggunakan konjungsi kausalitas atau sebab akibat. Nah, di sana ada sehingga. Ini contohnya. Jadi di bagian struktur yang kedua ini biasanya dijelaskan bagaimana prosesnya fenomena tersebut terjadi, kemudian mengapa bisa terjadi fenomena tersebut. Nah, di bagian terakhir, di bagian ulasan biasanya dijelaskan simpulan dan komentar. Nih komentar biasanya dari penulis. Dan memang sifatnya opsional, bisa ada bisa tidak. Nah, jadi setelah dijelaskan definisinya, ciri-cirinya dari fenomena tersebut, kemudian dijelaskan juga mengapa dan bagaimana. Nah, diakhiri dengan simpulan, disimpulkan. Kemudian beri komentar. Biasanya komentar ini kalau fenomenanya Glaser tadi kan mencairnya es, jadi otomatis butuh mengajak manusia untuk menjaga bumi dari pemanasan global. Jadi bisa komentarnya itu berbentuk saran, masukan, pesan, kritikan yang ditandai dengan warna kuning. Nah, itu merupakan komentar. Banyak hal yang sebenarnya dapat dilakukan manusia. Nah, itu komentarnya dari penulis. Baik, lanjut ke ciri kebahasaan teks eksplanasi. Nah, kira-kira ciri khasnya ada apa saja? Yang pertama ada istilah teknis atau istilah ilmiah. Nah, apa sih istilah teknis ini? Jadi istilah teknis ini merupakan istilah-istilah yang identik dengan bidang tertentu. Misal, ini kan sering dibahas di geografi ya, Glaser tuh. Nah, jadi kira-kira istilah apa yang identik dengan fenomena tersebut? Misal ini kan fenomenanya Glaser, otomatis kata yang identik ya Glaser, salju. Kemudian juga kita lihat di sini ada sedimen juga di sana. Nah, itu kan masuknya ke istilah teknis atau istilah yang identik dengan bidang tertentu atau fenomena yang sedang diulas. Ada kata sedimen, ini identik dengan fenomena Glaser. Salju. Nah, lanjut ke konjungsi kausalitas. Jadi apa sih konjungsi kausalitas itu? Jadi konjungsi kausalitas ini merupakan konjungsi penanda sebab akibat. Nah, contohnya kita lihat di teksnya ada tidak? Nah, ada sehingga. Nah, itu merupakan contoh dari penggunaan konjungsi kausalitas. Kemudian, konjungsi urutan kejadian atau konjungsi kronologis. Kira-kira ada tidak dalam teks yang tadi dibahas? Kita lihat. Nah, contohnya itu ada ketika, setelah. Nah, itu merupakan contoh dari konjungsi kronologis. Jadi kata hubung yang menandai urutan kejadian. Kemudian, ketika, setelah. Itu contohnya. Kemudian ada juga kata kerja atau verba pasif. Nah, ciri khasnya kata kerja pasif ini imbuhannya ter dan di. Ini ciri khasnya. Kita lihat contohnya. Nah, lihat ada kata terbentuk yang diberi warna hijau. Itu merupakan contoh dari kata kerja pasif. Dan yang berikutnya ada nomina. Nah, nomina ini kata benda. Nama lain dari kata benda. Ada banyak ya dalam teks eksplanasi, ada Glaser, ada es. Nah, itu merupakan bentuk kata benda.
Baik, itulah dia tadi struktur, ciri kebahasaan, kemudian definisi serta fungsi dari teks eksplanasi. Jadi materi ini juga bisa kalian baca di sumber berikut. Terima kasih atas segala perhatian. Jangan lupa like, kemudian jika ada pertanyaan silakan tulis atau ketik di kolom komentar. Boleh bagikan video ini, jangan lupa subscribe. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.